Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok tugas Komdat. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing, subnetting, serta hasil simulasi yang telah kami peroleh dan telah kami dapatkan. Di sini saya sendiri yaitu Alia Safira bersama dua rekan saya yaitu ada Sergio Jose dan juga Risa Arista. Di sini kami akan menjelaskan tentang semuanya. Lalu di sini ada pengertian. Untuk pengertiannya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Risa Arista. Yang pertama, pengertian dari topologi, yaitu suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Tujuan dari topologi jaringan yaitu demi kemudahan pertukaran informasi. Selanjutnya, topologi jaringan juga memiliki berbagai macam jenis seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan topologi extended star. Di sini pada simulasi kali ini menggunakan topologi star, yaitu topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Topologi star biasa menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju ke server atau sebaliknya. Perangkat yang digunakan untuk simulasi kali ini terdiri dari 3 router untuk setiap gedung, lalu ada 1 server yang langsung terhubung dengan router, ada 1 switch untuk setiap divisi, 4 buah PC untuk setiap divisi yang terhubung langsung dengan switch. Lalu ada kabel straight through yang digunakan sebagai penghubung 2 perangkat jaringan, dan kabel serial DCI atau dengan kepanjangan Data Communication Equipment untuk mengkonversi sinyal coding dan line clocking. Selanjutnya itu pengertian dari subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya soal set 5. Kelompok kita mendapatkan soal set 5. Sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting terdiri dari A PC House, divisi technical terdiri dari B PC House, gedung 2 terdiri dari divisi public relation terdiri dari C PC House, dan divisi marketing terdiri dari D PC House. Set soal 5 untuk A ada 30, B 28, C 7, D 64, totalnya jadi 129 host. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco gedung 1, dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan menggunakan perhitungan VLSM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Untuk hasilnya sendiri di sini akan dijelaskan oleh saya, di mana di sini ada host. Untuk jumlah hostnya sendiri yaitu di sini kan kita menggunakan metode VLMS,
VLSM. Nah, untuk mencari hostnya sendiri itu maka dicari dari mulai angka paling besar ke terkecil. Jadi di sini ada dari angka terbesar itu ada di yang D. Dan di D itu ada 64, A itu ada 30 hostnya, di yang B itu ada 28 host, ya, lalu di C itu ada paling terkecil yaitu 7 host. Nah, untuk tabel subnettingnya sendiri di sini ada prefix beserta jumlah subnet. Untuk prefixnya sendiri di sini kita karena memakai kelas C, maka untuk slashnya sendiri di sini dari slash 25 sampai slash 32, di mana jumlah subnetnya ini mulai dari 128 itu untuk kelas slash 25, 64 untuk slash 26, 32 untuk slash 27, 16 untuk slash 28, 8 untuk slash 29, 4 untuk slash 30, 2 untuk slash 31, dan 1 untuk slash 32. Nah, prefix ini berfungsi sebagai petunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address. Nah, untuk mengetahui jumlah netnya sendiri itu, kita lihat dengan tabel bit berikut. Nah, tabel-tabel bit berikut ini ada 8 bit. 8 bit ini merupakan 1 byte, di mana bit-bit berikut ini merupakan jumlah dari subnet max-nya sendiri. Kalau misalnya kita jumlahkan dari 1 sampai jumlah net 1 sampai 128 itu, maka totalnya itu ada 255. Nah, 255 ini merupakan subnet max yang kita gunakan nanti. Nah, lalu di sini ada tabel subnetting VLMS yang kami hitung. Nah, untuk IP address-nya itu di soal kan diketahui 192.168.10.0/24. Nah, di sini kita jabarkan namanya dari yang terbesar sampai routernya, di mana di sini di D itu host yang dibutuhkannya itu 64 seperti di soal tadi. D, A, B, dan C itu 64, 38. Jumlah hostnya sendiri itu jumlah subnet tadi dikurangi 2, maka hasilnya itu di sini ada 126 untuk D, 62 untuk A, B itu 30, lalu C-nya itu 14. Nah, untuk host yang tidak terpakainya itu dikurangkan dari host yang dibutuhkan tadi. Jadi host yang kita butuhkan tadi itu dikurangi 2. Nah, maka ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, untuk routernya sendiri itu dari router 1 ke router 2 itu host yang dibutuhkannya itu 2, jumlah hostnya itu 2, dan host yang tidak terpakainya itu tidak ada. Nah, untuk router 2 ke router 3 itu sama seperti router 1 ke router 2, serta juga router 2 ke servernya sendiri itu host yang dibutuhkan itu 2. Nah, untuk trafficnya sendiri itu ada slash 25, slash 27, slash 28, slash 30. Nah, jumlah traffic ini kita dapatkan dari host yang kita butuhkan tadi. Jadi mana yang mendekati itu kita pakai. Nah, untuk NA-nya sendiri atau network address-nya itu untuk slash 25 itu ada 192.168.10.0. Kalau yang 27/27 itu 128. Terus nah untuk dan selanjutnya juga. Nah, untuk network address-nya sendiri itu kita tambahkan dari jumlah
jumlah subnet tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk range-nya sendiri itu jadi setiap komputer itu kan memiliki IP address-nya dia tuh punya beda-beda, dan range-nya ini ada di sekitar setelah network address, yaitu dari di mana di sini ada yang prefix 25 itu dari network address-nya 1, range-nya itu 1 sampai 126, dan selanjutnya juga pokoknya selalu setelah network address. Nah, kenapa di sini di akhirnya 126? Karena nanti setelah range itu ada yang namanya broadcast. Nah, broadcast ini tuh dia tuh untuk broadcast-nya sendiri itu, nah di sini broadcast-nya sendiri ini dia menyebari identitas kita ke semua. Jadi broadcast itu diketahuinya tuh 127. Nah, 127 itu dari network address serta network address serta range-nya. Nah, ini broadcast-nya diketahui dari D sampai D, A, B, C, router 1, 2, 3, dan server sendiri broadcast-nya ini. Ada 192, 128, 10, 127, yang A itu 159, B 191, C 207, router 1 ke 2 211, router 2 ke 3 215, router 2 ke server itu 219. Nah, untuk subnet masknya itu yang tadi sudah kita jelaskan, di sini karena prefix-nya itu ada di kelas /25 itu, maka subnetnya itu 128. 255, 255, 255, 128. Sedangkan 27 itu subnet masknya itu dia 224. Kalau /28 itu 240, /30 itu 252. Untuk hasil topologinya di sini setelah IP-nya dimasukkan, untuk IP server, untuk satu server ada 3 routing, dan juga ada 4 server, dan juga ada 8 PC. Simulasinya sendiri, untuk hasil simulasinya sendiri akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Sergio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari topologi kami. Soal kami itu set soal 5. Baik, langsung saja ke penilaiannya. Yang pertama itu dari topologi jaringan. Baik, kita langsung lihat saja syarat-syarat dari topologi jaringannya. Yang pertama itu di sini gedung 1 terdiri dari divisi accounting, terus divisi technical dari B. Oke, kita lihat dari topologinya yang sudah kami buat. Gedung 1 itu divisi accounting, terus divisi technical itu berada di gedung 1. Oke, berarti di bagian gedung 1 itu sudah oke. Sekarang di bagian gedung 2. Gedung 2 itu ada divisi public relation, dan yang kedua itu ada divisi marketing. Nah, di sini juga gedung 2 itu sudah divisi public relation dan juga sudah ada divisi marketing. Oke, untuk topologinya sudah sesuai dengan yang diminta. Oh iya, dan juga coba kita lihat lagi di sini. Oh iya, setiap gedung memiliki 2 buah switch dan 1 buah router Cisco. Setiap gedung memiliki 2 buah switch. Oke. Ini gedung 1 nih. Gedung 1 memiliki 2 buah switch. Oke, di sini sudah ada 2 buah switch. Yang ini switch 1, switch 2. Berarti di bagian switch-nya sudah oke. Terus di bagian setiap gedung juga
satu buah router. Oke, di gedung 1 itu ada satu buah router juga. Gedung 2 juga ada routernya ada satu. Sama juga dengan switch-nya ada 2. Oke, berarti yang syarat ini sudah terpenuhi. Terus gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router. Oke, di sini saya beri nama router 1, router 2, router 3. Nah, si gedung 1 itu yang router 1 ini terhubung ke router 2. Sama juga dengan gedung 2 terhubung dengan router 2. Berarti syarat ini sudah terpenuhi. Terus, sebagai gateway ke web server. Web servernya ini nih. Oke, berarti sudah oke di bagian topologinya. Langsung saja ke bagian penilaian keduanya, IPv4 addressing dan subnetting. Ini teman saya sudah jelaskan sebelumnya tentang IP-nya gimana. Terus mungkin di sini saya akan menjelaskan singkat saja. Subnetting itu seperti ini. Analogi gampangnya. Subnetting ini kita bisa bayangkan yang tadi ada divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya di sini kita satukan nih divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Berarti kita bisa atau kita bisa menganggap pesan yang akan dikirimkan melewati satu jalur saja. Berarti tingkat kepadatannya cukup tinggi dan mungkin pesannya bisa sampai atau mungkin juga tidak sampai karena ada kepadatan traffic. Nah, konsep dari subnetting di sini kita pecah-pecah nih sesuai dengan hampir sama dengan topologi yang sudah kita buat. Divisi A kita pisah, divisi B kita pisah, divisi C kita pisah, divisi D juga kita pisah. Kita bayangkan divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya divisi A ingin mengirimkan pesan di divisi A mau mengirim pesan antara divisi A, misalnya PC yang ada di divisi A mau kirim lagi ke pesan ke divisi A, PC yang ada di divisi A. Mereka tinggal mengirimkan pesan di satu jalur aja. Kalau misalnya kita melihat dari sebelumnya itu yang disatukan, berarti mereka melewati jalur yang sama, jalur yang besar. Berarti kepadatannya cukup tinggi. Nah, itu adalah analogi simpel dari subnetting-nya. Sekarang bagian IP address-nya, gimana kita beri pemberian alamat masing-masing, alamat atau IP address. Nah, di sini set soal kami mendapat set soal 5. Oh iya, saya kasih lihat dulu soalnya. Set soal 5, nah, divisi A itu memerlukan 30, divisi B 28, divisi C itu 7, dan divisi D itu 64, totalnya 129. Agar mempermudah, saya di sini mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mungkin di sini teman saya sudah jelaskan, saya akan menjelaskan singkat saja, agar menghemat waktu juga. Nah, yang pertama itu kita ambil contoh dari divisi D. Karena dia yang terbesar, divisi D itu menggunakan 64 host atau 60 PC. Nah, 60 PC di sini kita lihat 60 host. 60 host itu di bagian prefix, net, dan host itu syaratnya yang dikasih itu dia menggunakan 60 host. Nah, kita lihat prefix mana yang memberikan memberikan 60 host. Pertama kita lihat dulu dari prefix 25 seterusnya sampai ke 30. Nah, kita lihat nih, oh ternyata di slash 25 ini dengan networknya itu 128 dan hostnya 126. Kenapa yang bisa digunakan 126 saja? Nah, di network itu mengambil satu IP address. Berarti tinggal 127. Nah, ada lagi satu nih yang diambil itu dari broadcast. Nah, jadi sisanya itu yang bisa digunakan itu tinggal 126. Nah, itu yang di bagian slash 25. Kita lihat.
64 host ini bisa menggunakan /25, 126 host. Oh, berarti cukup nih. Bahkan lebih. Ternyata bisa oke. Kita pakai prefix 25 dengan host yang bisa kita gunakan itu 126. Sekarang gimana nih penamaan IP-nya? Yang pertama itu network yang digunakan. Kita mulai dari yang pertama itu 192.168.10.0. Oh iya, sebelumnya itu kita sudah diberikan syarat tentang IP address-nya itu. Nah, yang pertama itu ada syarat dari IP-nya itu yang harus kita gunakan itu 192.168.10.0. Berarti dengan syarat ini kita yang hanya bisa kita gunakan IP-nya itu dengan bentuk 192.168.10.0. Oke, langsung saja di bagian divisi D-nya itu yang kita mulai dari yang IP yang paling awal 192.168.10.0. Nah, titik 0 itu sudah digunakan di network, berarti kita tidak bisa lagi menggunakan untuk di bagian hostnya nantinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung di bagian broadcast-nya? Broadcast-nya itu cara gampangnya itu 128 dikurang 1 atau IP network-nya dikurang dengan 127. Berarti IP yang bisa kita gunakan itu mulai dari setelah hitungan dari IP network, berarti dari 1 sampai 126. Kenapa nggak bisa 127? Karena 127 itu sudah dipakai dengan broadcast. Oke, berarti di bagian D kita sudah clear nih. Satu lagi mungkin saya jelaskan di bagian IP di divisi A-nya. Divisi A. Divisi A itu menggunakan 30 host. Oke, kita lihat nih 30 host. Yang mana nih yang cocok 30 host? Oh iya, sebelumnya lagi. Tadi kenapa di sini /25, kenapa nggak bisa /26? Ini kita bisa lihat nih. Yang diminta itu 60 host. Kalau misalnya kita menggunakan /26, berarti kurang dong. Karena host itu yang bisa digunakan di /26 itu hanya 62. Sedangkan yang diperlukan di divisi D itu 64. Jadi kita menggunakan /25. Oke, lanjut lagi ke sebelumnya tadi di divisi A. Nah, di divisi A itu ada 30 host yang diminta. Nah, kita lihat. Host yang 30, oke, ternyata di /27 itu cukup dan pas. Berarti kita menggunakan di divisi A itu kita menggunakan /27. Nah, sekarang gimana di bagian network-nya? Maaf. Di bagian network-nya itu ada 192.168.10.128. Nah, kenapa titik 128? Nah, karena yang sebelumnya tadi itu di bagian broadcast itu 128. Nah, kita ambil lagi di bagian setelah 127 itu ada 128 yang digunakan untuk network di divisi A. Oke, langsung saja ke bagian broadcast-nya. Nah, broadcast-nya itu gimana sampai 159? Nah, kita hitung nih. Sebelumnya kan kita sudah menggunakan network yang 128. Nah, kita jumlahkan lagi nih sama host yang ada yang digunakan di /27. /27 32. Berarti kita jumlahkan nih 128 dijumlahkan dengan 32 itu totalnya 160. Nah, 160 untuk broadcast-nya gimana? 160 dikurang 1. Jadi di broadcast itu kita menggunakan 159 atau 192.168.10.159. Oke, kita sudah dapat nih broadcast-nya. Sekarang host-nya gimana nih? Nah, host-nya itu kita hitung dari setelah IP di network 128. Setelah 128 ada 129, berarti kita ambil host-nya itu dari 128 sampai 158. Oke, di sini sudah sesuai. Kenapa nggak 159? Sama dengan di divisi D tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena di 159 itu sudah digunakan di bagian broadcast.
Mungkin selanjutnya prosesnya sama saja di bagian B, C, dan R1. R1 di sini maksudnya router 1 ke router 2 itu menggunakan IP juga. Router 2 ke router 3 juga, terus router 2 ke server. Router 2 maksudnya ini router 2 ke server. Itu menggunakan IP juga. Oke. Untuk IP-nya sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian demo. Sekarang yang pertama itu kita coba mengirimkan atau request. Kita kirimkan antara divisi terlebih dahulu. Oke, sudah sukses. Source PC0, destination PC1. Oke, sudah sesuai ya, sukses. Sekarang kita coba berbeda switch tapi satu router. Sukses. Oke, sudah bisa. Sekarang kita coba antara beda router. Coba kita menggunakan PC0 ke PC4. Oke, di sini juga sudah sukses. Kadang agak error juga kalau misalnya kita ngeping. Kadang error. Dicoba-coba lagi. Oke, sukses. Terus apa lagi? Ke web server, oke. Kita coba dari router 1 dari PC0 ke web servernya. Oke, sudah sukses juga. Sekarang kita coba dari switch yang di router 1 ke web server. Sudah bisa juga. Sekarang kita coba dari divisi C ke web server. Sudah sukses juga. Sekarang dari divisi D ke web server. Sudah sukses juga. Bisa juga kita menggunakan command prompt untuk melakukan ping. Kita ambil contoh, mungkin kita kirim kita melakukan request ke web server. Coba 192.168.10.218. Oke, sudah bisa juga. Oh iya, mungkin di sini saya hampir lupa gimana caranya memasukkan IP-nya. Kalau di bagian PC itu kita tinggal mengklik di bagian PC-nya, terus ke desktop, terus IP configuration. Nah, di sini tinggal kita masukkan sesuai dengan saya jelaskan lagi di bagian divisi accounting A, berarti yang ini dong. Nah, kita lihat IP yang bisa kita gunakan dari 129 sampai 158. Di sini saya menggunakan IP address 130, netmasknya kenapa 224. Nah, kita tinggal lihat saja di divisi A itu /27. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Gitu. Terus default gateway-nya itu yang ini. Nah, gateway-nya yang ini. Tadi kenapa di sini tidak mulai dari 130 karena sudah dipakai di gateway-nya. Itu 129. Gateway yang ada di FA10 1/0. Itu gimana caranya untuk masukkan IP di PC. Sekarang kalau misalnya kita ingin memasukkan IP ini di router, gimana sih? Nah, pertama itu tinggal kita masuk ke enable dulu, terus conft atau configure terminal, terus kita masuk ke interface FA berapa nih? FA misalnya kita mau memberikan IP di FA 1/0. 1/0. Terus kita masuk ke no shutdown. Bisa juga no SH atau no shutdown juga bisa. Terus kita tinggal masukkan IP add 192.168.10. berapa. Nah, di sini kan tadi sudah yang sebelumnya saya sudah jelaskan yang bisa digunakan itu dari 129
sampai 158. Di sini saya menggunakan 129. Nah, 129, terus net mass-nya berapa? 255, 255, 255, terus slash 27. Nah, slash 27 itu masuknya di mana sih? Slash 27 itu berarti kita tinggal jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32. Itu berapa? Berarti 28, 192, terus tambah 32. Berarti 224. Tinggal 224 gitu untuk di bagian IP add di setiap router. Oke, untuk di bagian IP-nya, sorry, terus masuk karena ngepingnya tadi sudah juga ke server, setiap server, terus masing-masing gedung, jadi tadi juga sudah. Terus demo penjelasan MAC address table tadi sudah dijelaskan juga sedikit, teman saya juga sudah jelaskan. Terus bagian routing table di router. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi di setiap di setiap router. Kenapa ini perlu? Nah, misalnya di sini mungkin kalau di setiap switch karena di satu router jadi mungkin sudah bisa. Tidak perlu dilakukan konfigurasi juga sudah bisa kalau di satu router. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengirim data dari divisi accounting A yang berada di router 1, kita ingin kirimkan ke router 3 yang router 3 terus ke divisi public relation atau C atau D pun. Nah, itu kita perlu mengenalkan. Istilahnya mengenalkan itu jadi setiap router itu harus saling kenal dulu. Gimana caranya? Misalnya kita masuk ke router 1 dulu. Sorry. Kita masuk terminal dulu. Terus kita masuk ke IP root, terus 192 root. Yang mau kita tuju itu apa? Jadi misalnya kita ingin mengirimkan dari PC 0 ke PC 2, itu melewati apa saja sih? Berarti yang lewat itu dari EVA 0/0 itu dilewati, terus FA 10 juga dilewati, terus sampai ke FA 0/0. Berarti kita harus, kalau misalnya ini manual ya, istilahnya agak lama kalau kita lakukan satu-satu. Jadi misalnya IP root 192.168.10. Sekarang karena kita ingin mengirimkan datanya dari sini ke sini, ke di divisi C, berarti yang kita lakukan itu satu-satu nih. Dari 192.168.10.209, net mass-nya berapa, kita masukkan. Terus sekarang 209/30/30 itu 4. Berarti kita jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Itu sebentar, 32 tambah 16 tambah 4 itu 252. 252. Terus kita masukkan jalurnya. Sorry. FA 0/0. Ini kita alur dari misalnya kita ingin mengirimkan atau melakukan request dari divisi A, jalurnya dari FA 0/0. Setelah sampai di sini, kita lakukan lagi FA 1/0 dan seterusnya. Karena saya sudah lakukan sebelumnya, jadi tidak perlu lagi. Ada cara lebih gampang juga, kita tinggal menggunakan 0.0.0 FA 0/0. Jadi kalau kita menggunakan IP routing dengan 0/0, 0.0.0.0, net mass-nya juga 0.0.0.0. Jadi setiap apa yang dikirimkan atau merequest suatu pesan
dia tidak perlu lagi tuh melihat jalurnya karena sudah sebelumnya itu sudah diberikan info bahwa pesan ini bisa dilewati nih, baik itu dari FA10 atau mungkin mengirimkan request ke server juga, tidak perlu lagi nih kita buat satu-satu. Tidak perlu lagi kita masukin IP-nya 192.168.10.217 itu tidak perlu. Karena kita sudah menggunakan IP routing dengan IP 0.0.0 dan juga netmask-nya juga 0. Gitu kalau di bagian routing. Sebentar, saya lihat lagi apa saja mungkin. Oh iya, ini perlu menjelaskan MAC address table di masing-masing switch. Sebelum dan sesudah melakukan demo ping. Oke, ini belum nih. Switch kan ya, switch. So, nah, bisa kita lihat itu di bagian switch yang ini itu melewati yang namanya port FA 0/1, sorry. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengirimkan pesan, coba kita ingin kirimkan pesan ke PC 2 berbeda switch. Nah, udah sukses. Sekarang kita coba lagi. Nah, di sini ada perbedaannya nih. Di sini ada FA 0/2 dan juga di sini ada FA 0/1. FA 0/1 yang ini tadi, terus masuk ke FA 0/2. FA 0/2 itu yang mana sih? Nah, ini kan tadi pesan yang kita kirim itu dari PC 0 ke PC 2, PC 0 ke PC 2. Nah, melewati apa sih? Oh, pertama itu dia melewati FA 0/1, terus masuk ke FA 0/2. Gitu. Itu bagian, oh ya, itu di bagian MAC address table-nya. Topologi IPv4 kayaknya mungkin sekian dari penjelasan dan simulasi di bagian topologi kami. Terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Terima kasih.